membaca firman Tuhan, marilah kita mohon penyertaan dan berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan firman Tuhan. Kali ini bahasan kita adalah dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki Minggu Palmarum, yaitu di mana Yesus dilulukan di Yerusalem dalam kegembiraan umat yang sungguh luar biasa. Dari nas bacaan kita atau bahasan kita pada saat ini, sangat penting bagi kita mengingat kembali peristiwa di mana Yesus memasuki kota Yerusalem, dan saat itu orang banyak menyambut dia dalam kegembiraan yang sungguh luar biasa. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Saudara, Raja Israel mereka sebutkan dari perkataan ataupun dari mulut, dari sambutan mereka. Tetapi apakah itu berasal dari pengenalan yang sungguh-sungguh akan Yesus? Apakah itu berasal dari hati mereka yang sungguh-sungguh mengaku dan mengenal Yesus adalah Raja? Itu yang perlu juga kita selidiki. Sebab dari apa yang disampaikan oleh Yohanes dalam nats kita ini, kemungkinan besar mereka atau orang banyak terpengaruh dengan kegembiraan yang luar biasa, lalu semua serentak bersama-sama meletakkan daun palem menyambut Yesus, walaupun sudah barang tentu banyak dari mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Tapi sekalipun demikian mereka larut dalam kegembiraan itu. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Bukan di atas kuda yang normalnya raja itu datang dengan seekor
kuda yang gagah, tetapi Yesus memilih cara yang berbeda, menunjukkan Ia raja yang berbeda dari raja-raja dunia. Ia raja yang penuh kedamaian. Ia raja yang datang dengan kasih. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang menyambut Dia memahami mengapa Yesus memilih seekor keledai, sedang murid-murid saja yang sudah lama bersama dengan Dia tidak mengerti awalnya akan peristiwa itu. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Yesus sedang dimuliakan dalam kedatangannya. Namun dalam ayat-ayat selanjutnya kita masih harus teliti kesungguhan daripada orang-orang yang menyambut Yesus. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya di antara orang mati. Mereka memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Jadi kekaguman akan mukjizat Yesus, kekaguman karena tidak biasa seseorang menghidupkan atau memanggil orang mati kembali untuk hidup. Nah, itu sesuatu berita yang menggemparkan. Seluruh kota, seluruh daerah gempar dengan berita itu. Begitu cepatnya berita itu, tidak ada internet, tidak ada televisi, tidak ada yang lain yang menyebarkan berita itu. Tidak ada yang mengundang mereka datang ke Yerusalem, tidak ada yang menginformasikan Yesus akan datang. Tetapi peristiwa itu terjadi begitu saja. Yesus dipermuliakan. Nah, dari Injil Yohanes ini kita ingin melihat bahwa ketika ada usaha manusia untuk mengambil kemuliaan itu dari Tuhan, itu tidak akan pernah terlaksana. Bahkan dengan keajaiban Allah sendiri, Ia membuat segala peristiwa itu terjadi untuk menunjukkan kemuliaan Yesus. Sebab maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Tidak ada yang bisa menghalangi Yesus untuk dimuliakan. Tidak ada yang bisa menghalangi setiap mulut menyaksikan Yesus adalah Raja. Itu yang kita lihat dalam nats ini. Kegembiraan yang sungguh luar biasa. Sekalipun mereka mungkin belum memahaminya, tetapi kegembiraan itu ada dalam hati mereka, menunjukkan Yesus dipermuliakan. Saudara-saudara, teriakan Hosianna di sini bisa berarti save us, save me, selamatkan kami, atau juga bisa berarti terpujilah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan. Teriakan-teriakan itu bergema terus-menerus menyambut Yesus dalam peristiwa itu. Ia Raja yang datang, yang berbeda dari yang lain. Lalu saudara-saudara, apa yang mau disampaikan pesan nats ini saat ini kepada kita dalam situasi yang kita hadapi? Teriakan kita adalah teriakan yang sama. Sambutan kita adalah sambutan yang sama. Seperti apa yang disampaikan umat orang banyak saat itu, kita juga saat ini mengatakan Hosianna, terpujilah Tuhan. Tetapi bukan lagi dengan dorongan atas mujizat atau peristiwa yang luar biasa yang dikerjakan Yesus, tetapi karena iman, karena kepercayaan kita, karena kita mengenal Dia, maka kita menyebutkan Hosianna dalam keyakinan Ia akan menyelamatkan kita, Ia akan membebaskan kita,
khususnya saudara-saudara dari virus corona yang kita hadapi saat ini. Kita mesti menyerukan hosianna, oh Tuhan selamatkan kami dari bencana ini. Dan dalam satu keyakinan, Engkau Raja yang mulia, terpujilah Engkau yang telah memberi kami keselamatan. Engkau telah mengerjakan hal yang luar biasa. Dan kami yakin Engkau akan melakukan senantiasa hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan itulah keyakinan itu, iman seperti itu yang memampukan kita berteriak hosianna dengan lantang, dengan kuat saat ini. Dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Dan kita yakin Yesus akan menyelamatkan. Ia akan tetap dipermuliakan. Sekalipun banyak tantangan, banyak godaan, banyak suara dunia yang mau mencuri kemuliaan Yesus, tidak ada yang bisa menghalangi pekerjaan Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Ia akan tetap dipermuliakan dalam segala peristiwa, dalam segala zaman, dalam setiap saat. Maka mari dengan sukacita dalam Minggu Palmarum ini kita menyerukan hosianna. Itu adalah doa kita. Tuhan selamatkan kami, terpujilah Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa, yang senantiasa dipermuliakan atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Itulah pokok bahasan kita dalam nats ini, yaitu poin-poin tertentu tadi, di mana umat belum tentu menyadari apa yang mereka teriakkan, sekalipun mereka larut dalam kegembiraan, sekalipun larut dalam memuliakan Tuhan Yesus. Namun di sisi lain ada usaha orang Yahudi menghambat kemuliaan itu sendiri. Tetapi dalam akhirnya kita melihat bahwa tidak ada yang dapat menghambat pernyataan kemuliaan Yesus. Dan itu menjadi satu pegangan kita dalam menjalani kehidupan, bahwa Ia dalam kuasanya akan bekerja terus-menerus menyatakan kemuliaan Tuhan dan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat manusia. Amin.